Indonesia, salah satu negara terindah yang berada di bagian Asia bola dunia. Indonesia Raya berkumandang. Sang merah putih berkibar di bawah birunya langit. Pancasila sebagai dasar negara, burung Garuda sebagai lambang Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Maike Melinda, serta pelatihan dasar CPNS tahun 2021, kelompok 4, angkatan 37 PPSDM Regional Bandung. Di sini saya akan menganalisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi di SDN 003 Sungai Berapit, Kecamatan Conjong, Kabupaten Indragiri Riau. Ada beberapa tahapan penyelesaian isu. Pertama, pra-analisis atau identifikasi masalah. Kedua, menapis isu menggunakan metode ISG. Tiga, isu yang akan diselesaikan. Empat, analisis penyebab isu atau visual. 5. Menemukan alternatif pemecahan masalah atau SWOT. Dan yang terakhir adalah rekomendasi alternatif penyelesaian isu menggunakan tabel. Selanjutnya, pra-analisis. Pertama, rendahnya kedisiplinan siswa di SDN 003 Sungai Berapit, Kecamatan Conjong. 2. Rendahnya motivasi belajar siswa di SDN 003 Sungai Berapit, Kecamatan Conjong. Ketiga, rendahnya sikap kerjasama antar siswa di SDN 003 Sungai Berapit, Kecamatan Conjong. Dan yang terakhir, rendahnya sikap bela negara siswa di SDN 003 Sungai Berapit, Kecamatan Conjong. Menepis isu metode USG. Dimulai dari angka terkecil sampai yang terbesar, yaitu angka 1 sampai angka 5. Peringkat pertama diduduki oleh nomor 4, yaitu rendahnya sikap bela negara siswa di SDN 003 Sungai Berapit, Kecamatan Conjong. Ketiga, isu yang perlu diselesaikan. Rendahnya sikap bela negara siswa di SDN 003 Sungai Berapit, Kecamatan Conjong. Diagram fishbone. Rendahnya sikap bela negara siswa di SDN 003 Sungai Berapit, Kecamatan Conjong dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, orang tua. Kurangnya peran orang tua dalam menanamkan nilai-nilai bela negara kepada anak sejak usia dini. Kedua, sekolah. Kurangnya pendidikan bela negara di sekolah. Dan yang ketiga, masyarakat. Kurangnya peran masyarakat terhadap pendidikan anak. Selanjutnya, terdapat beberapa dampak isu jika tidak terselesaikan. Pertama, jiwa nasionalisme generasi muda akan luntur. 2. Lunturnya Pancasila sebagai pedoman hidup bernegara. 3. Generasi muda tidak lagi mencintai kebudayaan serta produk dalam negeri. 4. Generasi muda
sekolah di dalam negara, pemuda tidak lagi mau membantu menyelesaikan masalah. Berikutnya, menemukan alternatif pemecahan masalah menggunakan analisis SWOT. Di sini kita bahas tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatan, cukupnya sarana dan prasarana penunjang di sekolah. Kelemahan, pertama, kurangnya pendidikan bela negara di sekolah. Kedua, kurangnya peran orang tua dalam menanamkan nilai-nilai bela negara kepada anak sejak usia dini. Ketiga, kurangnya peran masyarakat terhadap pendidikan anak. Peluangnya, 1. Mengikuti dan mempelajari pendidikan kewarganegaraan yang diadakan di sekolah, serta pelajar bisa melakukan upaya bela negara dengan cara menaati peraturan di sekolah, disiplin, bertanggung jawab, saling tolong-menolong, dan bergotong royong, serta memiliki sikap sopan dan santun. Ancamannya adalah siswa tidak lagi mencintai budaya dan produk-produk dalam negeri. Siswa mudah terpapar isu-isu radikalisme. Rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Isunya, rendahnya sikap bela negara siswa di SDN 003 Suhu Berakit, Kecamatan Bogor. Penyebab kurangnya pendidikan bela negara di sekolah. Ada beberapa poin yang harus dibahas. Pertama, penyelesaian, alternatif, hasil yang diharapkan, dan para pihak. Pertama, penyelesaian. 1. Menambahkan mata pelajaran bela negara di sekolah. Kedua, orang tua dapat menanamkan nilai-nilai bela negara kepada anak sejak usia dini. Ketiga, masyarakat ikut berpartisipasi dalam pendidikan anak. Alternatif. Pertama, berkonsultasi kepada kepala sekolah. Kedua, berkonsultasi kepada orang tua. Tiga, diadakan pertemuan masyarakat di lingkungan sekolah. Hasil yang diharapkan. Pertama, menghilangkan sikap negatif seperti berbohong, malas, arogan, egois, dan boros. Kedua, membentuk perilaku jujur, tegas, adil, disiplin, dan peduli antar sesama. Keempat, mencintai budaya dan produk-produk Indonesia. Para pihak yang terlibat. Pertama, kepala sekolah. Kedua, komite sekolah. Ketiga, guru. Kelima, masyarakat. Dan yang terakhir, peserta didik. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.